Coba bayangin deh teman-teman, sebuah situasi pengandaian di mana seorang dokter spesialis yang baru aja lulus dan baru dapat gaji, baru seneng nih, akhirnya punya gaji, akhirnya bisa investasi. Tiba-tiba dihantam kenyataan bahwa ternyata orang tuanya nggak nyiapin dana pensiun. Sehingga dokter spesialis ini jadi terjebak dengan yang namanya sandwich generation, generasi kejepit. Jadi penghasilan baru dapat, tiba-tiba malah harus keluar juga untuk membiayai kebutuhan hidup orang tuanya. Nah, ini kan suatu hal yang ironis, tapi banyak sekali terjadi di luar sana. Makanya poin utama dari episode kali ini adalah bagaimana kita menghindari sandwich generation, how to break free from it, dan fakta pahitnya bahwa kita harus mulai dengan sesuatu yang nggak enak, yaitu harus mulai ngomongin uang atau ngomongin duit sama orang tua kita. Sebelumnya sedikit overview dulu dari podcast ini apa aja sih yang saya mau omongin. Yang pertama adalah saya mau bahas mengenai kenapa sih orang itu alergi ngomongin bicara tentang uang sama orang tua. Kenapa kita cenderung menghindari percakapan yang nggak enak ini. Dan kemudian kenapa dokter-dokter especially lebih rentan terjebak sandwich generation dibanding profesi lain. Nah, tapi tidak hanya masalahnya aja, saya akan coba nanti kasih step by step guide, langkah-langkah praktis gimana caranya supaya teman-teman sejawat sekalian bisa mulai ngomong tentang uang sama orang tua dan kemudian bisa menghindar atau lolos dari sandwich generation. Nanti saya akan ajak juga untuk menghitung kekayaan bersih kita dan kekayaan bersih orang tua tuh gimana caranya dan bagaimana caranya membangun sebuah perencanaan finansial yang sustainable atau yang bisa dipertahankan supaya nanti kehidupan orang tua bisa bertahan, kehidupan finansial kita dan keluarga pun bisa bertahan. Tapi sebelum saya lanjut lagi, tolong ambil waktu untuk subscribe, komen di bawah, apapun yang mau ditanyain, please tulis di bawah. Dan kemudian jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin juga terjebak masalah ini, yaitu dia lagi di generasi kejepit atau sandwich generation. Now with that aside, kita bisa masuk ke yang pertama. Yaitu kita mau bahas kenapa sih orang itu cenderung menghindari bahas tentang sandwich generation atau bahas tentang uang sama orang tuanya. Yang pertama adalah barrier culture atau batasan-batasan adat. Karena adat ketimuran itu kita tahu bahwa itu tabu. Ngomong uang sama orang tua tuh tabu banget deh. Jangan berani-berani ngomong uang sama orang tua. Itu tugas papa mama, bukan tugas kamu untuk mikirin uang. Itu sering banget kan kita dengar. Nah, yang kedua, mirip-mirip juga ya dengan cultural barriers tadi. Yang namanya adat Chinese, Confucius, Taoism, itu tuh ada satu istilah, suatu frase yang dinamakan filial piety. Nanti bisa di Google ya apa itu filial piety. Ini adalah sebuah tekanan sosial, tekanan tidak tertulis atau aturan tidak tertulis, di mana seorang anak itu memang sudah seyogyanya atau memang sudah seharusnya ngurusin orang tuanya pada saat orang tuanya masuk di masa tuanya. Nah, saya nggak bilang bahwa filial piety ini suatu hal yang buruk ya. Artinya di beberapa poin dia bisa menjadi hal yang baik. Tapi kadang-kadang hal ini yang menjebak kemudian orang jadi terjebak di dalam sandwich generation. Filial piety. Yang ketiga adalah ketakutan secara emosional. Dan ini dari segi kitanya sebagai anak dari orang tua tersebut. Karena kalau misalnya kita mau mulai ngomongin uang, nanti dianggap malin kundang, itu kan, dikutuk nanti jadi batu. Atau dianggap melukai perasaan orang tua. Ya, nanti ada post power syndrome lah, tadinya orang tua punya gaji besar, kemudian harus diajak ngomong sama anak tentang uang, jadi terluka perasaannya, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya yang namanya ngomongin uang sama ortu ini harus dilakukan. Kalau kita diem aja, kalau kita stay in silence, ya suatu hari kita yang akan bayar. Ya salah sendiri nggak pernah dibahas sebelumnya. Dan akibatnya kalau misalnya kita stay in silence adalah, yang pertama, nanti pada saat orang tua kita bener-bener nggak produktif lagi memasuki masa pensiun, artinya udah nggak bisa bekerja lagi untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, keuangannya jadi unstable, jadi nggak sustainable, nggak cukup lagi untuk membiayai kehidupannya pada saat dia memasuki masa pensiun. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya shock breaker-nya ya anaknya. Mau nggak mau ya anaknya yang harus turun tangan. Masa gue nggak ngurusin orang tua gue sendiri? Nah itu adalah
apa yang harus kita bayarkan kalau misalnya kita milih untuk diem aja. Udah deh, ikutin aja deh adat ketimuran tadi, nggak usah ngomong tentang uang sama orang tua. Nah, jadi intinya adalah kalau misalnya kita kebanyakan stop di asumsi, asumsi maksudnya apa? Ah, nanti kalau gua gini, nanti dia begini. Ah, kalau nanti ngajak ngomong tentang uang, nanti orang tua gua akan begini. Jadi, asumsi yang didasarkan kepada ketidakberanian berbicara, itu nantinya akan lebih mahal dibanding percakapan yang kurang nyaman. Betul nggak? Atau dengan kata lain gampangnya gini, lebih baik nggak enak ngomong sekarang, ya gontok-gontokan gitu, tapi at least itu diomongin. Daripada kita diem-diem aja, tapi pada akhirnya kita juga yang bayar pada akhirnya. Oke? Artinya kita harus berani mulai untuk ngomong hal yang nggak nyaman, yaitu ngomong tentang keuangan dengan orang tua. Nah, berikutnya saya mau bahas sandwich generation di Indonesia tuh kayak apa sih gambarannya gitu ya. Nah, saya kasih satu contoh kasus praktis aja deh. Tadi ya, seorang dokter spesialis yang tiba-tiba orang tuanya nggak nyiapin dana untuk pensiun, nggak punya duit lagi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, akhirnya dia gajinya juga harus membiayai kebutuhan orang tua sehari-hari. Nah, tapi sandwich generation itu nggak cuma stop di situ aja, teman-teman. Bukan soal membiayai kebutuhan harian aja. Tapi ada yang ternyata misalnya adik-adiknya masih kuliah. Orang tuanya udah nggak ada dana lagi untuk bayar semesteran, bayar segala macam. Kalau dibebankan ke anaknya ya susah juga ya, sambil kuliah harus kerja part-time dan lain sebagainya. Akhirnya bebannya ke kakaknya, misalnya kita. Jadi itu contoh kedua, bukan kebutuhan hidup aja, tapi adik-adik yang sekolahnya belum selesai. Bisa jadi beban keuangan juga. Kemudian, satu hal lagi yang juga lumayan sering terjadi adalah soal sakit penyakit. Jadi, tiba-tiba ada orang tua atau anggota keluarga yang sakit dan nggak mampu bayar, kebetulan nggak punya asuransi kesehatan, ya pasti kita juga bisa jadi bantalan gitu loh. Jadi kena ciprat harus membiayai kebutuhan tersebut. Mau nggak mau, udah di rumah sakit misalnya, udah dioperasi, ada dana yang harus dibayarkan, ya mau nggak mau jadi kita kena cambuk juga secara finansial. Jadi itu contoh-contoh kasus ya. Bukan cuma soal membiayai kebutuhan, tapi banyak kasus-kasus lain yang bisa tidak kita sangka-sangka. Dan kemudian kenapa tadi saya bilang di awal, salah satu yang mau saya bahas adalah kenapa dokter itu lebih vulnerable, lebih rentan untuk kena masalah seperti ini. Yang pertama adalah karena kita telat dapat gaji. Ya, kemarin ini saya baru aja post reels di Instagram tentang dokter tuh telat dapat gaji, rame banget kebetulan ya, dan banyak yang komen. Ya, tapi faktanya adalah demikian. Apalagi dokter spesialis, kita bisa telat 10 tahun dapat gaji pertama dibandingkan teman-teman yang S1-nya non-kedokteran. Dan kemudian ada yang kedua adalah ada pandangan sosial, ada mitos yang menganggap bahwa dokter tuh duitnya nggak berseri. Dokter tuh duitnya banyak, dia bisa dapat 3 income dari 3 rumah sakit. Dia pakai stetoskop aja dia bisa dapat duit. Nah, ini pandangan sosial yang saya juga nggak suka karena sebenarnya dokter tuh struggling juga kok. Oke, kita masuk dalam high income earners, tapi we have our own struggle, gitu ya. Untuk kebutuhan kita aja kita struggle, apalagi kalau harus terjebak di sandwich generation. Kemudian yang ketiga adalah yang udah saya berbusa bilang di social media bahwa dokter itu gampang banget kejebak lifestyle inflation. Jadi tiba-tiba dapat gaji besar, lifestyle yang naik, bukan tabungan atau investasinya yang makin banyak. Karena apa? Karena dia ngejar teman-temannya. Teman-teman S1 gue udah beli BYD si lain. Masa gue belum bisa? Padahal mulai nabungnya, mulai dapat gajinya telat. Nah, jadi ini adalah fenomena-fenomena kenapa menurut saya dokter itu lebih rentan terjebak di sandwich generation. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita melihat beberapa kasus sandwich generation di Indonesia, saya yakin teman-teman sejawat banyak dengar cerita dari teman-teman yang masing-masing. Seringkali itu terjadi karena nggak ada batasan-batasan finansial yang jelas atau financial boundaries yang jelas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat suatu keluarga terjebak dalam sandwich generation, dia harus tetapin batas yang jelas. Berapa bisa bantu orang tuanya per bulan. Nah, seringkali nggak ada nih batas-batas ini. Karena nanti dikira egois lah, nanti dikira nggak mau ngasih lah. Padahal harusnya, sebuah keluarga yang terjebak di dalam sandwich generation harus menyusun suatu financial plan yang sustainable. Nah, contohnya gimana? Misalnya nih, orang tua kita ternyata udah kita hitung butuh kebutuhannya 8 juta per bulan.
kita nggak sanggup gajinya. Ya kita bilang, kita tetapkan batasan ke orang tua bahwa, "Pa, Ma, pada titik ini aku cuma bisa bantu 3 juta per bulan. Bukan nggak mau bantu, tapi hanya bisa bantu segini. Sisanya tolong cari lagi dari yang lain, atau dari adik-adiknya dan lain sebagainya." Ini adalah contoh-contoh batasan keuangan yang harus dibuat sama orang tua kalau misalnya kita terjebak di dalam sandwich generation. Kenapa? Ya kalau keluarga saya juga butuh makan, butuh bayar asuransi, butuh lain sebagainya. Jadi penetapan financial boundaries. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang ini. Jadi kata kuncinya adalah menetapkan batasan itu bukan soal egois, bukan soal kita mau simpen duit lebih banyak untuk kita, tapi gimana caranya supaya di dalam generasi sandwich ini keuangannya itu sustainable atau bisa dipertahankan sampai orang tua eh, hari tua atau bahkan sampai meninggal dan keluarga kita juga anak-anak kita bisa lanjut terus dengan kekayaan yang masih ada, gitu kan? Nah, berikutnya saya masuk ke dagingnya, yaitu langkah demi langkah atau step by step gimana caranya supaya kita bisa mulai ngomong tentang uang sama orang tua. Oke, hal yang pertama adalah kita harus melakukan persiapan diri. Nah, persiapan diri kita apa aja sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita mesti tahu dulu angka-angka wajibnya kita dulu. Oke, sebelum masuk angka-angka wajibnya apa aja, maksud saya gini loh, nggak mungkin dong kita ngajarin seseorang tentang bagaimana membesarkan seorang anak kalau kita sendiri belum pernah mengalami. Gimana caranya kita mau ngasih tahu orang tentang cara membuat mesin A kalau kita sendiri belum pernah bikin mesin A? Nah, sama juga soal keuangan. Artinya, kalau kita mau ngomong keuangan sama orang lain, dalam hal ini orang tua kan dibilang orang lain gitu ya, keluarga lain. Kita mesti tahu dulu dong angka-angka kita berapa, baru kita bisa diskusi sama mereka. Artinya kita mesti punya penganggaran. Kita tahu persentase kebutuhan per bulan berapa, keinginan berapa, yang diinvestasikan berapa. Kita mesti tahu total utang kita sendiri berapa, sehingga kita bisa hitung kekayaan bersih atau net worth kita. Kita tahu dana darurat kita berapa, ya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan misalnya. Dan kemudian kita harus tahu tujuan-tujuan investasi kita apa. Nah, kalau hal ini belum jelas, berarti ada PR. Nggak boleh dulu ngomong sama orang tua. Beresin dulu untuk keluarga kita sendiri. Baru kemudian kita bisa ngomong. Nah, kemudian persiapan diri yang kedua adalah kita mesti tetapkan tadi boundaries atau angka-angka yang non-negotiable. Ini nggak bisa dinegosiasi. Pokoknya setelah saya hitung, saya udah lakukan budgeting, saya punya kebutuhan keluarga saya sendiri. Berikutnya, yang saya bisa kasih ke papa mama adalah sejumlah X juta per bulan. Nah, angkanya tergantung perhitungan. Jadi, sebelum mulai ngomong, angka ini harus sudah ada. Angka ini harus sudah disiapin. Dan itu berdasarkan perhitungan. Jadi, itu persiapan diri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memilih momen yang tepat. Nah, ini penting banget. Karena nggak mungkin kita memilih untuk ngomongin keuangan orang tua kalau misalnya ayah kita misalnya baru pulang, terus mukanya ditekuk segala macam, bete banget gitu ya mukanya pas kita tanya kenapa? Iya nih tadi di lampu merah disenggol motor lagi mobilnya bla 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 bla. Artinya moodnya lagi sepet banget gitu ya. Nggak mungkin lah kita ngomongin tentang keuangan. Atau misalnya baru pulang dari pemakaman habis ngelayat gitu. Nggak mungkin. Artinya kita harus sebelum kita ngomongin keuangan dengan orang tua, kita harus memilih momen yang tepat, settingnya tuh netral, semuanya lagi ngeflow aja gitu, dan moodnya lagi tenang. Nah, pada saat semua lagi tenang, baru kemudian kita ajak. Boleh nggak nih mumpung kita ada waktu, ngomongin sebentar tentang keuangan. Dan kemudian yang ketiga, begitu udah ada momennya adalah kita mulai dengan empati. Ya dokter-dokter harusnya udah kenyang lah bahas tentang empati gitu ya. Jadi jangan langsung nuduh. Jangan langsung, "Pak, kayaknya keuangan papa ngaco deh, keuangan papa mama kayaknya nggak sustainable, bla 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 bla." Nggak bisa. Jadi harus mulai dengan empati. Nah contohnya gimana? Contohnya yang ngomong, "Pa, Ma, boleh nggak kita ambil waktu ngobrol soal masa depan kita? Masa depan papa mama sama masa depan keluargaku. Karena aku pengen keluarga kita ini aman secara finansial." Artinya kalau kita mulai dengan nada yang positif, tujuannya jelas, maka orang tua juga pasti akan lebih reseptif, lebih terbuka. Tuh ya. Jadi mulai dengan empati dan jangan dengan tuduhan. Yang keempat adalah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan diagnostik ya, wajib
Jadi ini kayak anamnesis, kayak kayak mewawancara pasien supaya tahu diagnosisnya. Kan kita mesti tanya nyerinya sejak kapan, lebih ringan kalau diapain, lebih berat kalau diapain, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau ngomong keuangan sama orang tua, ada juga pertanyaan-pertanyaan wajib yang mesti kita keluarkan. Antara lain pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa sih angka pasti pengeluaran rutin bulanan papa mama? Angka pasti ya, bukan angka kira-kira. Artinya benar-benar harus ada angkanya jelas, dihitung. Oke? Angka pasti pengeluaran. Yang kedua adalah, papa mama udah ada tabungan pensiun belum? Udah ada rekening pensiun dari sebelumnya nggak? Kalau sekarang kan BP Jam Sostek. Ya. Kalau dulu Taspen dan lain sebagainya. Ada nggak rekening pensiunnya? Atau rencana pensiunnya kapan? Kalau misalnya orang tuanya kebetulan saat itu masih kerja. Jadi itu mesti ditanyakan yang kedua. Yang ketiga, ini juga penting. Papa mama punya utang yang belum lunas nggak? Jangan sampai amit-amit ya, orang tua kita meninggal, kita kaget ternyata ada utang yang belum selesai. Jadi hal ini wajib ditanyakan. Saat ini ada nggak utang yang masih belum lunas? Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita tanyakan, kalau aku boleh tanya papa mama, ada nggak sih kekhawatiran terbesar soal masa depan hari tuanya papa mama atau masa depannya keluargaku? Ada nggak kekhawatiran? Kita omongin yuk sekarang. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan diagnostik yang wajib ditanyakan pada saat kita ngobrol tentang uang sama orang tua. Kemudian yang kelima, langkah berikutnya adalah menghitung kekayaan bersih atau net worth orang tua sama-sama. Nah, jadi untuk yang belum tahu, kekayaan bersih itu adalah total aset, ya, apapun itu asetnya, dikurangi total utang. Nah, berapapun hasilnya itu adalah nilai net worth atau kekayaan bersihnya orang tua kita. Nah, apa aja yang mesti ditanyakan aset-asetnya? Aset-aset yang mesti ditanyakan antara lain adalah yang pertama, kas, uang tunai, rekening tabungan ada berapa, di bank mana aja. Yang kedua, ada deposito nggak? Ketiga, tadi ada akun pensiun nggak? Atau BP Jam Sostek, atau Taspen, dan lain sebagainya. DPLK mungkin, dana pensiun lembaga keuangan. Investasi selama ini di mana aja? Punya saham nggak? Punya obligasi nggak? Punya reksadana pasar uang nggak? Dan lain sebagainya. Properti di list semua. Propertinya ada apa aja? Mana yang udah lunas ya? Karena ini kita lagi ngomong aset. Dan dikira-kira aja dulu harganya kira-kira berapa. Kalau misalnya pusing, lihat aja NJOP-nya berapa. Anggap itu sebagai harga aset. Kemudian kendaraan ada apa aja. Aset bisnis punya atau enggak. Atau hal terakhir yang juga penting ya, ini sebenarnya bukan aset tapi boleh diperhitungkan sebagai aset, yaitu punya asuransi jiwa atau enggak. Artinya ada enggak yang kalau misalnya papa mama amit-amit meninggal, ada dana yang keluar dari perusahaan asuransi atau enggak. Karena kalau ada, kita wajib tahu itu buku polis di mana untuk memudahkan nanti klaimnya. Mesti tahu beneficiary-nya siapa dan lain sebagainya. Oke, jadi itu aset-aset yang mesti ditanyakan. Kemudian berikutnya, tadi kan total aset dikurangi total utang. Berarti utangnya juga mesti kita list, kita tanya. Punya KPR nggak yang belum lunas? Punya kredit mobil nggak yang belum lunas? Ada pinjaman pribadi nggak ke orang lain? Atau bahkan ke keluarga? Atau amit-amit ke pinjol? Ya, itu harus ditanyakan. Ada utang ke rumah sakit nggak? Pernah nggak dirawat, udah pulang, bayar sekian dulu, kemudian ada yang belum terselesaikan. Ada utang kartu kredit nggak? Kartu kredit ada berapa? Udah dibayar semua belum? Dan kemudian ada pinjaman bisnis atau enggak. Nah, ini adalah contoh utang-utang yang mesti ditanyakan. Jadi itu adalah langkah demi langkah yang bisa teman-teman sejawat lakukan untuk kemudian melakukan pengecekan. Nah, berikutnya adalah PR-nya, begitu udah tahu, diagnosisnya udah jelas, treatment-nya apa? Gitu kan. Kita menata laksananya gimana? Nah, kita harus membuat sebuah perencanaan keuangan yang sustainable, yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, pertama yang penting supaya financial plan kita itu sustainable, kita harus kategorisasi dulu kebutuhannya orang tua. Oke, kategorisasi kebutuhan itu apa? Mana yang esensial atau primer, ya. Makanan, listrik, gas, pajak rumah, obat-obatan rutin, ya.
Kemudian yang kedua, setelah kita tahu apa yang primer, kita lihat dulu hal-hal medis. Oke, punya BPJS nggak? Punya asuransi swasta nggak? Itu mesti diberesin di awal. Dan kemudian yang ketiga, ini optional dan lebih masuk ke tersier sebenarnya ya. Sebenarnya lifestyle papa mama kita itu gimana? Apakah ada kebiasaan hobi misalnya udah pensiun tapi masih mau rutin main golf? Ya, golf kan nggak murah ya. Udah pensiun tapi tiap tahun pasti ada janji traveling sama teman-temannya ke luar negeri misalnya. Nah, ini suatu hal yang mesti ditanyakan dan mesti diperhitungkan juga sebagai kebutuhan. Makanya tadi poinnya adalah kategorisasi kebutuhan. Kemudian yang kedua yang mesti kita rencanakan adalah rencanakan cash flow atau aliran kasnya, aliran dananya nanti gimana. Nah, ini mesti tebang pilih nih. Karena kita mesti pertimbangkan mana pengeluaran yang prioritas sama mana yang mesti dikorbankan. Ya, gampangnya kayak tadi lah misalnya. Kalau pengeluarannya untuk listrik, air, gas, udah jelas itu prioritas. Tapi kalau untuk golf sama teman-teman pensiunan, apakah itu prioritas? Hampir semua pasti akan jawab enggak. Artinya nggak main golf juga papa nggak mati kok. Gitu. Ya kasarnya begitu. Artinya kita harus benar-benar ngelihat mana yang esensial, mana yang harus ada dananya, mana yang enggak. Oke, kemudian yang kedua untuk cash flow, kita mesti lihat properti punya orang tua. Kalau punya aset properti, dan kita udah nilai tadi ya, bahwa ini kayaknya anggarannya nggak sustainable nih. Pertimbangkanlah untuk jual rugi properti itu. Nggak usah pikir jual untung. Udah bagus bisa dijual. Karena yang namanya tanah, lahan, bangunan, itu nggak bisa dimakan. Jadi kalau kita nggak bisa ubah dia jadi kas, jadi uang tunai, nggak ada gunanya. Jadi yang kedua adalah pertimbangkan kalau punya properti, cairkan kalau perlu jual rugi. Karena yang dibutuhkan untuk sustainability adalah ada dananya, bukan ada bangunan yang nilainya sekian. Percuma nggak bisa dipakai. Dan ini fenomena yang banyak kita lihat kan. Rumah gede-gede dijual, pelang dijualnya sampai udah rontok, tetap aja nggak laku. Dan kita dengar ceritanya bahwa ya keluarganya udah mau jual itu dari waktu ayahnya meninggal sekian tahun yang lalu, nggak laku-laku, bla 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 bla. Artinya nonsense yang namanya bisnis properti itu. Karena yang nggak laku dia banyak nggak lapor. Yang laku ya berkoar-koar. Oke, kemudian yang ketiga adalah kita mesti tadi tetapkan kontribusi pasti dari kita, itu kita bisa berapa per bulan. Ini yang tadi saya bilang sebagai financial boundary atau batasan-batasan keuangan. Setelah cash flow ada, ya kita udah tetapkan kira-kira mau dapat dananya dari mana. Kemudian kita bangunlah dana darurat. Dana darurat ya bikinlah 3 sampai 6 bulan pengeluaran rutin. Nah, gimana caranya kalau nggak dilakukan budgeting? Makanya tadi harus tahu dulu budgeting bulanannya gimana. Dan kemudian berikutnya setelah dana darurat ada, baru mulai anjurkan investasi-investasi yang sederhana dan aman untuk mereka pada usianya. Ya kalau misalnya usia udah 60 ke atas, udah nggak bisa terlalu agresif lah portofolionya. Udah nggak bisa mayoritas di saham. Karena saham itu terlalu fluktuatif. Artinya, pikirkanlah untuk ambil obligasi pemerintah misalnya. Reksadana pasar uang itu. Atau reksadana pendapatan tetap deh yang isinya juga obligasi. Jadi dua ini kan sangat aman untuk hari tua. Note, catatan, hindarilah high risk products. Ya teman-teman udah tahu sendiri investasi produk-produk investasi yang high risk itu seperti cryptocurrency, foreign exchange atau valuta asing, trading saham gitu ya. Ini hindari benar-benar. Dan di topik ini ya, di poin ini saya ada cerita yang cukup menyedihkan gitu ya. Jadi waktu itu saya lagi ngobrol sama teman saya, kebetulan bekerja di perusahaan farmasi gitu ya. Dan kemudian dia punya mertua ceritanya yang tinggal di kampung sama keluarganya. Nah ceritanya gimana? Mertuanya, ayah mertuanya ini adalah duda yang tinggal meninggal oleh istrinya. Oke, sehingga udah nggak ada istri, tinggal sendiri. Dia punya sejumlah dana pensiun. Nah tiba-tiba dideketinlah sama seorang perempuan yang jauh lebih muda ya lewat WhatsApp atau lewat social media. Dan intinya menawarkan investasi bodong. Ya, macam-macam. Dan saya udah sering bilang bahwa
yang namanya kita disamperin tiba-tiba di WA sama cewek, profile picture-nya cantik, ini untuk para laki-laki ya, profile picture-nya cewek cantik, kemudian ditawarin investasi, udah langsung blok aja, udah pasti itu tipuan. Nggak mungkin ada cewek cantik yang mau sama kita. Udah pikir aja begitu deh. Nggak mungkin ada cewek cantik yang mau menghampiri kita duluan. Pasti maunya kita usaha duluan gitu kan. Nah, kemudian yang terjadi adalah ya dideketin sama perempuan itu, ternyata investasi bodong, habislah dana pensiunnya. Jadi yang selama ini udah disimpan sama si bapak mertua tadi, karena diiming-imingi si cewek cantik ini, akhirnya ditransferlah semua. Akhirnya udah kandas dana pensiunnya. Yang kena batunya siapa? Ya, anak menantu dan anaknya yang harus membiayai dia. Nah, jadi jangan sampai kita udah tua, kemudian karena kita merasa kita nggak cukup nabung untuk dana pensiun kita, dana yang ada jadi kita mau masukin ke produk-produk yang returnnya sensasional, 10% per bulan misalnya gitu. Udah pasti itu tipuan. Dan orang-orang yang pensiun ini, jangan salah, ditargetkan juga oleh para penipu-penipu di agen jasa keuangan tadi. Oke, kemudian berikutnya saya mau bahas satu hal yang menarik juga, yaitu gimana caranya kalau misalnya orang tua kita tuh resisten. Gimana caranya kalau mereka menolak. Dan gimana caranya kita menanggulanginya. Kita memitigasi jawabannya gimana. Yang pertama, misalnya kayak saya dari Sumatera, orang tua keras misalnya. Kamu itu anak, jangan atur-atur orang tua. Kita bisa jawab dengan empati gitu ya, pastinya dengan tenang gitu. Kita bisa jawab bahwa, Pa, Ma, aku bukan mau ngatur, tapi aku mau ngebantu kok. Supaya keuangan kita sehat semua. Bukan mau ngatur, cuma mau bantu. Oke, itu salah satu jawaban yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua nih, dan ini cukup sering terjadi, yaitu orang tuanya melakukan yang namanya underestimate pengeluaran mereka berapa. Nah, manusia itu rata-rata selalu underestimate pengeluaran dia berapa. Ah, pengeluaran gue nggak gede kok. Paling cuma sekian. Padahal angkanya sekian plus X gitu ya. Nah, seringkali begitu. Nah, jadi jawabannya, nggak usah dibantu atur, pengeluaran papa mama nggak banyak kok. Nah, kalau jawabannya begini gimana? Ya, kita mulai untuk, oke, bagus kalau misalnya pengeluaran papa mama nggak banyak. Kita coba yuk track ke depan. Kira-kira dalam 3 bulan ke depan, uang yang keluar tuh untuk apa aja sih? Itu cara untuk jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya ada suatu kebiasaan atau lifestyle yang udah terlanjur tinggi dan susah turun. Nah, contohnya nih, misalnya tadi, udah rutin tiap tahun tuh liburan ke luar negeri sama teman-teman pensiunan. Udah rutin setiap hari Rabu pasti main golf sama teman-teman pensiunan. Padahal kita tahu keadaan keuangannya nggak memungkinkan. Nah, gimana cara menanggulanginya? Kita tetapkan tadi financial boundary. Pa, Ma, I know you want to do all that, tapi keuanganku cuma bisa bantu segini. Artinya, kalau misalnya papa mama mau tetap liburan ke luar negeri tiap tahun, kita mesti nabung bareng-bareng. Setahun sebelumnya. Jangan mau pergi bulan depan baru ngomong sekarang. Kita mesti planning jauh-jauh hari. Nah, ini kan jadi satu hal yang masuk akal, bisa direncanakan, dan bukan berarti orang tua kita nggak boleh melakukan semua hal tersebut. Oke, kemudian yang terakhir gimana kalau misalnya orang tua jelas-jelas menolak gitu ya. Karena harga dirinya tinggi biasanya. Enggak ah, post power syndrome gitu. Aku merasa masih bisa. Padahal kita tahu secara matematis sudah nggak mungkin lah. Nah, kita bisa dua cara. Yang pertama adalah kita tawarkan bantuan nggak langsung. Misalnya, oke, ya udah deh nggak apa-apa. Papa mama merasa bisa atur sendiri. Tapi boleh nggak asuransi swastanya aku aja yang bayarin? Nah, biasanya mereka lebih lunak tuh kalau caranya nggak serta-merta langsung ngasih duit. Gitu. Kemudian yang kedua adalah caranya adalah kita auto debit. Ya udah, angka yang kita tahu kita mau kasih untuk orang tua per bulan, kita transfer aja otomatis lewat aplikasi atau ngomong ke bank. Sehingga apa? Nggak perlu orang tuanya minta dulu. Nah, itu kan yang kalau harga diri tinggi tuh biasanya mereka butuh tapi mereka nggak mau minta. Jadi udah transfer aja. Rutin nanti tiap tanggal sekian masuk. Mereka juga nggak tahu duit tersebut udah masuk. Kita juga nggak tahu duit itu keluar. Tapi sustainable. Keuangannya jalan. Nah, itu adalah cara-cara menghadapi resistensi dari orang tua. Nah, berikutnya,
Saya mau bagikan gimana caranya supaya dokter-dokter yang baru lulus bisa menghindari dirinya supaya nggak terjebak dalam sandwich generation, atau amit-amit nanti tuanya malah ngebebanin anak-anaknya sendiri. Ya justru kita yang menghimpit anak-anak kita sendiri. Yang pertama, udah kenyang saya ngomongnya. Hidup frugal dulu deh. Hidup ugahari dulu. Hemat-hemat aja 5 tahun pertama setelah lulus residensi. Atau setelah lulus jadi dokter spesialis. Dengan demikian, maka kita bisa menghindari lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Bangun kebiasaan, dapat gaji 100, 50 ditabung misalnya. Atau dapat gaji 100, 30% ditabung. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan. Ya. Bangunlah habit-habit ini. Karena in the long run, kalau udah lewat 5 tahun, biasanya kebawa tuh kebiasaannya. Jadi walaupun gajinya udah berkali-kali lipat lebih banyak, tapi kebiasaan frugalnya itu kebawa. Yang kedua, mulailah investasi sedini mungkin. Dari titik pertama, hari pertama dapat gaji, langsung budgeting, langsung mulai investasi. Nah, kalau bingung gimana saya nggak tahu instrumennya. Ya, kalau menurut saya sih, kalau kita baca ya, yang paling mudah, tapi note ya, ini bukan sebagai saran. Karena saya nggak boleh kasih saran, teman-teman harus taruh uang di investasi kemana. Tapi sebagai contoh aja nih, sebagai contoh bahwa kalau misalnya bingung, yang paling aman ya taruh 50% di reksadana indeks saham, 50% di obligasi. Itu udah ada penelitiannya, udah ada jurnalnya yang menyebutkan bahwa portofolio atau aset alokasi paling safe ya 50% stocks, 50% bonds. Jadi nggak mungkin salah gitu. Tapi sekali lagi ini bukan merupakan sebuah saran untuk diikuti, ini hanya sebuah contoh aja. Nah, berikutnya ya udah dari awal kita dapat gaji, kita budgeting, kita rutin investasi, ini akan compounding dengan sendirinya dan akan tercapai compound interest atau bunga majemuk. Sehingga nanti di hari tua kita tinggal lihat, oh, oke, dananya udah sekian. Ya, jangan lupa lakukan portfolio rebalancing setiap bulan. Kemudian yang ketiga, handle atau rencanakan dana pensiun kita sendiri. Jangan bergantung sama PP Jam Sostek, jangan bergantung sama dana pensiun dari pemerintah. Karena paling nanti di hari pensiun kita, dia hanya akan mencukupi UMR pada saat itu. Nah, kalau lifestyle kita udah di atas UMR, ya susah nanti turunnya. Sehingga dari hari pertama kita punya gaji, rencanakanlah dana pensiun kita sendiri. Jangan tunggu nominal gaji gede. Ini yang namanya arrival fallacy. Nanti kalau gaji udah 50 juta deh, baru saya rencanain pensiun. Kalau gaji udah 100 juta deh, baru saya rencanain pensiun. Enggak. Pensiun itu direncanakan dari hari pertama kita dapat gaji. Yang keempat, nah ini penting untuk teman-teman yang belum nikah. Kita wajib bicarakan atau diskusi keuangan dengan calon kita sebelum kita menikah. Dan ini bukan hal yang mata duitan ya. Dan ini bukan soal nanti ada perjanjian pisah harta dan lain sebagainya. Bukan. Tapi tujuannya adalah supaya kita jangan sampai kejebak double sandwich generation. Nanti ternyata orang tua kita nggak nyiapin dana pensiun, orang tua istri atau suami kita pun ternyata juga nggak nyiapin dana pensiun. Nah, kita yang jadi pusing berkali-kali lipat. Jadi sebelum nikah, diskusikanlah soal keuangan. Dan bukan berarti akhirnya kalau misalnya ternyata diagnosis finansialnya kacau terus kemudian ditinggal nggak jadi kawin ya, bukan begitu juga. Tapi kan artinya bisa diatur. Kira-kira mau merencanakan ke depannya gimana? Ini hal yang harus didiskusikan dengan calon sebelum kita menikah. Yang kelima, harus realistis. Kalau misalnya punya orang tua yang harus hidup dari keuangan kita atau dari gaji kita, kita harus bagi tanggung jawab urus orang tua sama kakak beradik kita. Ya ini tentunya yang punya kakak beradik ya. Kalau anak tunggal mah ya udah, mau nggak mau ya harus tanggung sendiri. Nah, tapi kalau punya kakak beradik, kita harus tetapkan boundaries juga. Gimana caranya supaya kontribusi kita itu fair, bukan equal ya. Kalau equal tuh artinya gimana? Kakak beradik 3, semuanya kasih 2 juta. Itu namanya equal. Tapi bukan equal yang mau kita cari, tapi fair. Fair itu gimana? Si kakak misalnya penghasilan 50 juta, ya dia bisa lah kasih 5 juta. Tapi kalau si adiknya gaji cuma 10 juta, masa dia disuruh kasih 5 juta juga? Nggak mungkin dong. Kalau misalnya dia cuma bisa kasih 1 juta, ya sudah nggak apa-apa. That's the fair amount.
Nah, gimana caranya hal ini bisa dicapai kalau nggak pernah duduk sekeluarga ngomongin tentang keuangan? Nah, jadi balik lagi, conversation yang nggak nyaman ini memang harus dilakukan dengan orang tua dan bahkan dengan kakak beradik. Oke, jadi itu kira-kira yang mau saya bagikan di episode podcast kali ini. Dan money talk itu adalah soal kita mengasihi. Kita punya kasih sayang terhadap orang tua kita. Bukan soal mata duitan, mau keep duit kita sebanyak-banyaknya. Ini soal sustainability. Gimana caranya supaya keuangan bisa berjalan terus dan bisa dipertahankan. Karena kalau kita nggak rencanakan hari ini, maka anak-anak kita yang harus ngebayar di hari-hari depan. Dan jangan lupa bahwa yang namanya kekayaan bersih itu adalah soal clarity, kejelasan. Jelas total asetnya berapa, total utangnya berapa, matematika tinggal dikurangin, dapatlah kekayaan bersih. Itu adalah soal clarity, bukan sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan. Oke? Saya mau tantang teman-teman sejawat sekalian dalam 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan deh coba. Cari waktu untuk plan duduk ngomongin uang sama orang tua, teman-teman sejawat sekalian. Kemudian jangan lupa share episode ini juga ke kakak beradik mungkin yang lagi menghadapi situasi sandwich generation yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa cek my social media for more info atau website di www.dissectingmoney.com. See you in the next podcast episode. Frugal dulu, kaya kemudian. Bye-bye.